Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Yes, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemulahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Amin. Oh, besarkanlah namanya Tuhan kita yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang besar. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Yes. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, paling keras. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, saudara-saudara. Tuhan menyelamatkan jiwa kita. Roh kita secure setelah kita pindah ke alam berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa. Kami sungguh terkagum Tuhan. Kami mempunyai Allah yang begitu baik, begitu care sama kita Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak tahu bagaimana membalas kasih-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, dengan pujian yang seadanya ini Tuhan, kami bisa menyatakan padamu, kami mengasihi Engkau, kami menghargai Engkau. We honor you God. Terima kasih Tuhan, biar kami hari ini bisa menikmati persekutuan dengan-Mu, karena kami tahu Engkau bekerja dalam hati kami. Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Saat firman-Mu diberikan, saat pujian-pujian ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau tidak diam, Kau menikmati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saja hati sebagai hamba bukan saja mau melayani, tapi hati seorang hamba mau taat dan setia. Seperti saat ini kita bisa melakukan apapun di luar setiap Jumat, tapi kita semua memilih di sini. Itu adalah hati yang taat, hati seorang hamba. Mari kita bernyanyi. Ku telah membawa apapun
mulai dari awal lagi. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga. 154. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas? Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat malam semuanya. Mari saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami lagi boleh berkumpul di tempat ini. Sadar bahwa kami membutuhkan Engkau. Melalui setiap kesaksian yang kami dengar, kami semakin menyadari bahwa kami manusia adalah terbatas. Karena itu kami membutuhkan pribadi yang tidak sangat terbatas, yaitu Tuhan kami yang hidup, yang mampu menjawab setiap doa-doa kami, yang mampu melakukan segala hal yang tidak dapat dilakukan manusia. Dengan mendengar dan melihat kesaksian nyata bahwa kami memiliki Tuhan kami yang selalu mendengar dan menjawab setiap seruan dan doa-doa kami. Karena itu harapan kami, andalan kami hanya Engkau Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami lagi mau duduk diam, kami lagi mau belajar untuk lagi diperlengkapi akan kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang mampu mempertanggungjawabkan iman rohani kami, sehingga kami menghadapi dunia ini, kami tahu apa yang harus kami lakukan, karena kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan suara hati Tuhan, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Apa kabar semuanya? Sekali lagi saya tanya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Senang ya saudara, kita boleh berkumpul setelah 5 hari diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja. Dan saat ini kita mau lagi belajar akan firman Tuhan. Dan kita bersyukur untuk setiap kesaksian-kesaksian yang kita dengar, itu menjadi kekuatan kita ya. Menguatkan kita bahwa kita tidak sia-sia kita berdoa. Dan kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang mendengar. Dan hari ini saudara, atau malam ini, tema yang saya bawakan adalah konsep Alkitab tentang dosa. Semua sudah dapat ya kertasnya? Oke, saudara,
apa yang dimaksud dengan dosa? Secara umum, kita menganggap dosa adalah soal perbuatan melawan hukum atau tindak kriminal. Misalnya mencuri, membunuh, berbohong, menipu, dan lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita mau melihat dan mau belajar apa konsep Alkitab tentang dosa. Ada 3 arti dosa di dalam Alkitab, saudara. Pertama yaitu status atau kondisi kita adalah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi definisi dosa pertama adalah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita lihat dari Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Juga kita baca Kejadian 5 ayat ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Saudara, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh, maka rupa dan gambar Allah itu dari dalam diri kita itu rusak. Sehingga manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia lahir tanpa kesucian, tanpa kebenaran, tanpa hidup kekal. Dan pikiran manusia sudah tercemar oleh dosa. Kebebasan manusia jadi terbatas dan komunikasi dengan Allah jadi terputus. Dengan kata lain, saudara, status atau kondisi kehilangan kemuliaan Allah ini adalah dosa bawaan. Karena itu sejak di dalam kandungan atau sejak lahir, bayi itu sudah berdosa. Karena apa? Bawaan dosanya itu dari Adam dan Hawa. Jadi status kita tuh sudah berdosa sejak di dalam kandungan. Contohnya seperti marga atau nama keluarga. Bayi yang ada di dalam kandungan itu membawa nama marga, bukan? Kayak saya nih, waktu saya di dalam perut mama saya ini sudah membawa nama Turangan. Bayi Turangan itu yang akan lahir. Jadi itu juga yang sama dengan dosa bawaan. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, setiap kita sudah berdosa di dalam kandungan. Karena apa? Dosa bawaan dari Adam dan Hawa. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, waktu dia bawa nama marga. Hosana, Yohanes dari bayi pun atau dari dalam kandungan mamanya sudah bayi Hosana. Jadi sudah membawa nama keluarga. Kita baca deh Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi jelas ya dalam firman Tuhan, di dalam kandungan saja kita sudah berdosa. Karena apa? Kita kehilangan kemuliaan Allah. Rupa dan gambar Allah sudah rusak sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Arti dosa yang kedua menurut Alkitab adalah sifat dan karakter hati yang cenderung melawan Allah dan ingin melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita baca dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kita baca juga Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, dengan kata lain di sini bicara soal hati. Hati kita. Kalau hati kita sudah jahat, maka yang kita lakukan juga adalah perbuatan yang jahat. Jadi sebenarnya kayak seperti gini loh.
Kita tahu nih, ini nggak boleh. Tapi kita lakukan. Kenapa? Karena hati kita yang udah jahat. Jadi kalau kita udah membenci orang, dendam, marah sama orang, kita tahu nih seandainya kita mau nyakitin itu, mau nyakitin orang itu, kita tahu itu salah. Tapi tetap saja kita lakukan kan? Karena apa? Karena hati kita yang sudah jahat. Jadi dosa yang kedua, arti dosa yang kedua adalah sifat atau karakter hati yang mau melawan Allah. Mau melawan sesuatu yang baik, kita tahu itu nggak benar, kita tahu itu salah, tapi tetap kita lakukan. Karena apa? Karena hati kita yang jahat. Jadi ya kalau yang pertama ini bicara dosa bawaan, dan yang kedua ini bicara soal hati. Hati yang jahat. Jadi itu adalah arti dari dosa menurut Alkitab yang kedua. Dan yang ketiga adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dari Allah. Saudara, kita lihat 1 Yohanes 3 ayat yang keempat ya. Dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara baca penjelasannya ya. Jadi Alkitab berkata, bahwa tindakan demikian yaitu melanggar hukum Allah itu adalah sesuatu yang meleset dari target atau tidak mengena kepada sasaran. Dan dalam bahasa Yunani-nya disebut hamartia. Dan kata ini muncul sebanyak 214 kali dalam seluruh perjanjian baru. Jadi sebenarnya saudara, target kita atau target yang diberikan Allah adalah mentaati kehendak Allah. Tapi itu meleset. Jadi yang kita lakukan bukan mentaati, tapi yang kita lakukan adalah yang bertentangan dengan hukum Allah. Jadi kalau kita mau lihat apa sih itu hukum Allah, kita bisa baca dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39 dikatakan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau dirangkum saudara, hukum Allah itu ada dua, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Dan kedua hukum ini merupakan ringkasan dari 10 perintah Tuhan. Saudara tahu kan perintah Tuhan ada 10. Yang pertama sampai keempat ini berbicara mengenai tentang Allah. Dan yang ke 5 sampai 10 itu berbicara tentang mengasihi manusia. Kalau 1 sampai 4 itu mengasihi Allah, 5 sampai 10 itu kasihilah sesama manusia. Jadi kalau melanggar hukum Allah, yaitu yang tertera dalam perintah Tuhan. Kalau saudara boleh baca, saya kasih ini ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung apapun, jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini. Jadi ini merupakan perbuatannya. Jadi kalau pertama itu status atau kondisi ini bicara soal dosa bawaan. Dan yang kedua sifat dan karakter ini berbicara soal hati yang jahat. Dan yang ketiga adalah tindakan kita atau perbuatan kita yang melanggar hukum dari Allah. Yaitu tadi tidak mentaati apa yang diberikan oleh Allah, ketetapan-ketetapan atau perintah-perintah yang diberikan Allah kita langgar. Manusia jadi mencuri, membunuh, tidak menghormati orang tua, juga mengingini sesuatu, juga menyembah patung-patung, menduakan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi ini bicara soal tindakan kita. Jadi saudara, secara keseluruhan definisi dari dosa menurut Alkitab itu ada 3. Mengenai dosa bawaan, yang kedua mengenai hati yang jahat, dan yang ketiga adalah perbuatannya. Oke.
Kita masuk di dalam B-nya, akibat dari dosa. Akibat dari dosa yang pertama adalah malu. Malu kita bisa baca dari Roma 6 ayat yang ke-21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Bandingkan dengan Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian 3, yaitu kejatuhan Adam dan Hawa setelah dia jatuh atas ini ajakan dari si ular itu. Kita baca, kalau saudara baca itu di Kejadian 3 itu cukup panjang, tapi kita baca secara ringkasnya aja di Kejadian 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 deh. Katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, dosa mengakibatkan orang yang melakukannya itu menjadi malu. Jadi Adam dan Hawa ketika dia melakukan dosa dan waktu Tuhan datang, mereka apa? Langsung bersembunyi. Karena mereka tahu, Tuhan tahu perbuatan mereka. Jadi ada perasaan malu. Malu itu kenapa saudara? Sebagai orang yang normal, waktu kita melakukan dosa, kita akan merasa malu. Karena apa? Karena kita di hadapan Allah, kita tidak sebanding dengan Allah yang Maha Kudus. Karena kita telah melakukan dosa sehingga kita menjadi malu. Allah yang Maha Kudus tidak bisa bertemu dengan dosa setitik pun. Jadi kita akhirnya apa? Malu. Kita tahu ini nggak benar. Makanya Adam merasa malu dan bersembunyi. Dan sejak kejatuhan itu saudara, Allah yang pertama kali dilakukan adalah menutup rasa malu dengan memberikan cawat kulit binatang bagi Adam. Contoh lain yang dalam Alkitab penyesalan dan malu juga siapa? Petrus. Petrus setelah perjamuan Paskah dia katakan kan bahwa ia rela kehilangan nyawa demi Tuhan Yesus. Tapi apa yang dia lakukan? Malam itu juga waktu ditanya apakah engkau mengenal Yesus? Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan akhirnya ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara bisa baca dalam Lukas 22 ayat yang ke-62. Penyangkalan terhadap Yesus menyebabkan penyesalan dan rasa malu terhadap Tuhan. Jadi dosa mengakibatkan malu karena kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Oke, akibat yang kedua, khawatir dan takut. Khawatir dan takut kita bisa baca dalam Mazmur 38 ayat yang keempat. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Saudara, karena dosa itu membuat beban berat bagi kita, sehingga kita menjadi takut dan khawatir. Saudara pernah merasakan nggak? Waktu saudara merasakan beban atau masalah berat menimpa saudara di atas kepala saudara, akhirnya segala sesuatu yang saudara lakukan itu apa? Saudara menjadi takut kan? Menjadi khawatir. Waktu ada masalah yang berat, melakukan sesuatu kita bisa menjadi takut, jadi khawatir. Akhirnya bisa takut apa? Takutnya macam-macam. Takut gagal ujian, jadi takut mati, takut menjadi tua, takut nggak bisa dapat pekerjaan, dan berbagai macam ketakutan-ketakutan lainnya. Suatu hari ada seorang ibu
menelpon pendetanya di malam hari. Lalu pendetanya bertanya, "Ada apa, Bu? Kok nelpon saya malam-malam?" "Iya, Pak. Saya ini selalu khawatir." "Lah, memang Ibu khawatir apa?" "Begini, Pak. Saya ini kan seorang janda ya, dan punya 2 anak laki-laki." "Lalu apa yang Ibu khawatirkan?" tanya si pendeta. "Ya, saya khawatir, Pak. Kalau nanti anak saya punya istri, nanti istrinya nggak sayang sama saya. Sedang saya sakit-sakitan. Nanti saya tinggal sama siapa, Pak?" "Loh, emang Ibu sekarang sakit?" Ya enggak sih, Pak." "Oh, jadi Ibu sehat? Lalu apakah anak Ibu sudah punya pacar?" "Belum, Pak." "Hah? Kalau boleh saya tanya, umur anak Ibu umurnya berapa? Dan sudah bekerja di mana?" Lalu si ibu dengan tersenyum berkata, "Mereka sih masih kecil, Pak. Nih lagi tidur di samping saya." Kata pendetanya, "Ya ampun." Saudara, kekhawatiran itu dosa. Karena apa? Sesuatu yang belum terjadi, saudara sudah takut kan? Itu belum terjadi, itu dosa. Itu akibat dari dosa, sehingga menyebabkan manusia menjadi takut dan khawatir. Yang keempat, penyakit dan kutukan. Akibat dari dosa yang ketiga, maksud saya. Akibat dari dosa yang ketiga adalah penyakit dan kutukan. Kita baca dari Ayub 20 ayat yang ke-11. "Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu." Saudara, kalau saudara membaca ayat ke-20 ini ya, ini adalah perkataan dari temannya Ayub yang bernama Zofar. Di mana Zofar ini dia berbicara tentang orang fasik. Sebenarnya yang dia katakan ini adalah untuk menyindir Ayub. Dia katakan kesuksesan orang fasik bersifat sementara dan akan berakhir dengan kematian serta penderitaan bagi anak-anaknya. Sekalipun kejahatan mula-mula terasa menyenangkan, orang fasik akan mengalami penderitaan. Saudara, ucapan Zofar ini sebenarnya tidak tepat untuk Ayub. Karena Ayub mengalami penderitaan bukan karena dosa atau bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi tidak tepat Zofar mengatakannya ini untuk Ayub. Dia menyindir untuk Ayub, ini nggak tepat. Tapi bisa yang kita terima, saudara, keberadaannya perlu kita terima. Apa? Dikatakan tidak seorang fasik pun dapat luput dari perbuatan-perbuatan dosanya sendiri. Karena Allah akan menghukum orang fasik sesuai dengan perbuatannya. Jadi dapat dikatakan atau disimpulkan, dosa pasti mendapatkan balasannya. Tuhan akan menghukum orang yang berdosa. Hukumannya bisa bermacam-macam. Bisa kena penyakit, bisa ada ketidaktenangan, kekhawatiran, kemiskinan maupun kutukan. Jadi walaupun ucapan Zofar ini tidak tepat untuk Ayub, tapi dapat kita ambil intisarinya bahwa tidak seorang pun atau tidak seorang fasik pun dapat luput dari perbuatan dosanya. Jadi Allah akan menghukum orang-orang yang melakukan dosa. Yang keempat, akibat dosa yang keempat adalah kematian. Kematian kita bisa baca dalam Roma 6 ayat yang ke-23. "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Saudara, Paul Litton adalah seorang penulis buku Encyclopedia of 7,700 Illustration. Dia menceritakan pengalamannya saat mengikuti kelas kimia, di mana gurunya ini mengajak para murid-muridnya untuk melakukan eksperimen tentang seekor katak yang dibunuh secara berlahan-lahan. Di mana pertama-tama katak ini diletakkan di dalam gelas kimia yang berukuran besar. Kenapa? Supaya katak merasa nyaman dan leluasa bergerak.
Kemudian gelas kimiai tersebut diisi dengan air dan diletakkan di atas pembakaran dengan api yang sangat kecil. Air dipanaskan dengan api yang bersuhu kira-kira 0,17 Fahrenheit per detik, dan proses ini memakan waktu sekitar 3 jam hingga air benar-benar menjadi panas. Namun dalam proses tersebut, saudara, katak tidak akan meronta-ronta karena saat itu ia tidak merasakan panas yang tiba-tiba. Katak itu tidak menyadari bahwa air yang perlahan-lahan panas tersebut sebenarnya bisa pelan-pelan membunuhnya. Dosa sebenarnya memiliki sifat yang sama seperti eksperimen tadi. Awalnya dosa itu memikat, lalu dosa itu akan membelenggu dan pada akhirnya sanggup membinasakan. Pelanggaran yang kelihatannya kecil yang kita lakukan atau sepele yang kita lakukan, itu bisa menjadi awal dari serangkaian dosa yang terus menggulung. Apabila seseorang mulai membangun kebiasaan berbohong, maka lama-lama ia akan terjerat dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Dan pada akhirnya ia bisa berkompromi dengan dosa-dosa lainnya. Benar gak saudara? Iya ya. Kalau kita sekali berbohong, kita merasa seperti, wah saya salah ya. Tapi kalau kita mendiamkan suara hati kita itu, kalau itu salah, kita akan terbiasa dengan kebohongan-kebohongan itu. Sampai akhirnya kita akan berkompromi dengan dosa-dosa lainnya. Dan dalam firman Tuhan, Rasul Yakobus dengan jelas menguraikan ini adalah cara kerja dosa. Di mana pertama-tama orang akan dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan bila keinginan itu terus dibiarkan, maka akan melahirkan dosa. Dan jika perbuatan dosa terus dibiarkan, maka akan berujung pada kebinasaan. Sehingga dosa akan mengakibatkan kebinasaan atau kematian. Oke. Yang kelima, akibat dosa yang terakhir adalah hukuman kekal. Hukuman kekal kita baca dalam Matius 25 ayat yang ke-41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, dalam Matius 25 ayat 41 ini ya, Yesus berbicara tentang api yang kekal. Di mana api yang kekal ini sebenarnya dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Namun malaikat yang jatuh ini berfungsi sebagai penggoda dan perusak umat manusia. Sehingga orang-orang yang jatuh di dalam dosa, nasib akhir mereka adalah penghakiman dan hukuman kekal. Kita juga baca dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14. Tapi saya sambung dengan ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saudara, arti kata kematian kedua adalah, ngerti gak? Kematian pertama itu adalah kematian jasmani. Sedangkan kematian yang kedua adalah kematian roh. Jadi itu yang dimaksud dengan kematian kedua. Dan kalau dikatakan orang yang tidak tercantum namanya dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Pada akhir segala sesuatu, setiap orang yang namanya belum tercantum di dalam kitab kehidupan, dia akan dibuang ke dalam lautan api. Dan kondisi ini adalah final, tidak bisa diubah lagi.
Tujuan mereka tidak akan berubah. Mereka akan selamanya masuk atau dilemparkan ke dalam lautan api. Semua yang tidak tercantum namanya di kitab kehidupan. Karena kematian kedua ini menunjuk kepada lautan api di mana mereka yang terpisah dari Allah karena dosa mereka dan akan tinggal secara kekal di dalam lautan api. Dan hukuman ini saudara di dalam Alkitab, mari kita lihat sebagai sebuah atau dua buah himbauan bagi yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Bagi yang belum percaya, mari saudara mencari keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Maka saudara akan terhindar dari lautan api. Dan bagi kita semua yang sudah percaya kepada Kristus, mari kita memiliki tugas untuk membagikan iman kita, menceritakan tentang Kristus, bahwa di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Siapa yang dimaksud dengan mereka yang akan masuk di dalam lautan api? Kita bisa lihat di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Mereka yang masuk di dalam lautan api adalah satu, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara, kematian kedua adalah kematian kekal. Roh kita di dalam lautan api selama-lamanya. Saudara, masih ada kesempatan. Terima Yesus sehingga saudara mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kesimpulan dari pembelajaran kita pada malam hari ini adalah dosa memberikan upah berupa kematian. Tetapi Allah memberikan karunia-Nya berupa kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami lagi belajar akan kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di mana kami bersyukur kami memiliki Tuhan kami yang telah menunjukkan kasih-Mu yang besar. Engkau yang maha kudus, maha adil, maha besar mau datang ke dalam dunia agar kami memperoleh keselamatan di dalam-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal selama hidup kami di dunia ini. Sehingga pada saat nantinya kami boleh bertemu muka dengan Engkau. Dan Engkau mendapati kami sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Dan tolong kami Tuhan untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang hidup untuk lagi boleh menjadi berkat bagi sekitar kami, sehingga melalui hidup kami yang singkat ini ada jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Tolong kami untuk semakin setia kepadamu, tolong kami untuk semakin mengasihi-Mu, tolong kami untuk semakin mengasihi pekerjaan-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, mau terus dipakai oleh Engkau sehingga boleh menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih di mana dosa telah Kau ampuni melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kuasa
Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Benar, Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa, yang Allah yang tidak ada tandingannya. Terima kasih kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih kami memiliki Allah yang selalu mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu melihat segala kedalaman hati kami, yang seringkali kami tidak dapat sampaikan kepada manusia, yang seringkali manusia tidak dapat merasakan apa yang kami rasakan. Tapi kami memiliki Tuhan yang tahu apapun yang kami rasakan. Karena itu Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Kami mau menyerahkan, kami mau membawa setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau sedang mendengar setiap doa-doa kami. Dan sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, mau mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa Tuhan membawa nama-nama mereka ke hadapan-Mu. Kami serahkan saudari kami Lily Cheng Tuhan, yang masih dirawat di rehab. Tuhan, walaupun manusia, dokter sekalipun, mereka terbatas. Mereka hanya standarnya hanya pikiran dan otak mereka. Tapi kami memiliki Tuhan yang menciptakan otak manusia. Karena itu kami memiliki Tuhan yang sanggup melampaui pikiran dan otak manusia. Karena itu kami mau serahkan saudari kami Lily ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami telah mendengar dan melihat sendiri di mana Tuhan telah bekerja dan sedang bekerja dan telah dan akan dan selalu bekerja untuk pemulihan bagi saudari kami Lily Cheng. Terima kasih untuk perbuatan tangan-Mu. Hari demi hari kami mendengar kemajuan demi kemajuan yang Tuhan telah perbuat bagi dirinya. Dan pada waktunya nanti kami percaya dengan iman, Lily akan disembuhkan dan dipulihkan secara sempurna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Andalan kami, harapan kami hanya Engkau Tuhan Yesus, bukan manusia. Karena manusia tidak dapat melampaui Engkau, tapi Engkau sanggup dan Engkau Allah yang dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap obat-obatan, setiap segala sesuatu yang masuk di dalam tubuhnya menjadi penawar dan menjadi kesembuhan bagi dia. Terima kasih Tuhan. Juga kami bersyukur di mana kami mendengar Koliang telah dipulihkan secara sempurna. Karena itu kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, sehingga dia boleh kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, kami berdoa biarlah juga dia boleh minggu ini dapat beribadah kembali bersama-sama dengan kami, menyaksikan kebaikan Tuhan, bahwa dia boleh ada dan disembuhkan hanya karena Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, hamba serahkan Koliang dengan Tante Mary ke dalam tangan-Mu, kerinduan hati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan membuka jalan sehingga tahun ini restorannya boleh laku Tuhan.
sehingga mereka juga boleh beristirahat dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk beribadah dan dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan Engkau akan menjawab sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa bersyukur untuk Ibu Nina dalam pemulihan pasca operasinya, dan kami juga menyerahkan persiapan operasi lututnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan waktu yang terbaik yang dari Tuhan yang akan Tuhan sediakan, sehingga waktunya nanti Ibu Nina boleh dipersiapkan dan boleh siap untuk masuk di dalam operasi lutut, dan kami juga akan melihat Tuhan bekerja sehingga Bu Nina kembali lagi boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih juga untuk Pak Hari, Tuhan telah menolong dia dan kami mau serahkan dalam proses selanjutnya, dalam proses kemo dan radiasi, agar Pak Hari memiliki mental yang kuat, iman yang kuat, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan terus menolong dan memberkati segala proses kemo dan radiasinya. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Lilia. Terima kasih di mana malam ini kami boleh mendengar Tuhan telah menolong dia, di mana pada tanggal 4 September nanti dia boleh dilakukan MRI. Semua hanya karena Tuhan yang telah membuka jalan. Karena itu kalau Tuhan telah membuka jalan untuk MRI bagi Lilia, kami percaya Tuhan juga yang akan membuka jalan untuk persiapan untuk operasinya. Waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, dan dokter yang terbaik yang dari Tuhan yang Tuhan sediakan. Sehingga Lilia boleh dioperasi dan Tuhan akan memberkati sehingga dia boleh lagi disembuhkan dan boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Tolong Lilia untuk tetap sabar dan tetap tabah menantikan waktu Tuhan yang terbaik bagi dirinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami serahkan untuk Arthur Pala remaja kami. Tuhan, biarlah tidak henti-hentinya kami terus berdoa untuk adik kami ini. Biarlah kesembuhan yang sempurna boleh terjadi untuk Arthur Palar. Juga kami juga terus berdoa untuk Ciana dalam proses pemulihan kesehatannya. Mamanya Hegel juga Tuhan tolong, Tuhan berkati semua obat-obatan, semua makanan, sehingga mereka juga boleh dipulihkan secara sempurna. Juga terus Tuhan kami mau berdoa untuk adik kami Charlie. Biarlah Tuhan Kau sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Karena kami tahu mujizat-Mu masih terjadi dan Engkau sanggup melakukannya. Berikan kami tetap iman, percaya khususnya untuk kedua orang tuanya, untuk tetap beriman dan mengandalkan Tuhan, untuk tetap berserah penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang selalu berseru dan selalu berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa. Juga kami mau serahkan untuk baby Noah dalam proses kesembuhan jantungnya. Tuhan, kami percaya sebagaimana Tuhan telah menolong adik kami ini, kami serahkan kesembuhan secara sempurna untuk jantung baby Noah ini ke dalam tangan-Mu. Masih ada lubang kecil Tuhan, tapi kami tahu Tuhan sanggup dan Tuhan akan menolong sehingga baby Noah boleh sembuh secara sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan untuk Yafet Martin, anak dari Cirita di Indonesia yang sakit autoimun dan lever. Tuhan tolong dia supaya dia boleh disembuhkan dan boleh dipulihkan. Juga kami serahkan untuk mamanya Ramona di Indonesia, Tante Oni di Indonesia, Cilia Ochun di Indonesia, agar diberikan kekuatan di dalam masa pemulihan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Teringat untuk para senior kami membawa nama-nama mereka. Kami serahkan Om Paul Wardana Tuhan, berkati dia, berikan dia tetap kekuatan, kesehatan, dan semangat di dalam mengkoordinir Evergreen. Juga kami berdoa untuk Tante Lena, Tuhan tolong juga berikan dia semangat baru dan anugerah baru setiap harinya. Juga kami serahkan Tante Isye, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Iren, Ci Rosetin, Ci Eti, Om Budi Pualamsyah, Pak Indra dalam proses pemulihan kesehatannya. Semua para senior kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka sukacita, berikan mereka penghiburan di dalam melewati hari-hari mereka. Bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat yang setia, yang terus berada di samping mereka, yang terus bersama-sama dengan mereka, yang tidak pernah meninggalkan mereka. Juga kami berdoa untuk
Pak Humphrey dan Ibu Sylvie. Terima kasih untuk kedua senior kami ini Tuhan. Terus Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, ekstra kekuatan, sehingga mereka terus boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani-Mu, sehingga melalui kehidupan mereka banyak orang boleh melihat bahwa mereka patut dijadikan teladan dan Tuhan Yesus yang ditinggikan. Tuhan tolong Bu Sylvie, berikan dia kekuatan, berikan dia juga nafsu makan yang lebih lagi, sehingga dia juga boleh semakin kuat dan terus dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu, menjadi kesaksian bagi-Mu untuk lagi melayani Tuhan di gereja-Mu. Kami serahkan juga untuk setiap anak, mantu, cucu dari para senior kami. Semuanya Tuhan, kami berdoa biarlah mereka menjadi anak, mantu, cucu yang takut akan Tuhan, yang hormat akan orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Pada akhirnya Tuhan juga kami serahkan untuk pelayanan di gereja-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu agensi. Tuhan berkati gereja ini, berkati para aktivis kami Tuhan, berikan para aktivis hati yang setia melayani Tuhan, memiliki motivasi yang murni mengasihi Tuhan, dan jadikan gereja ini gereja yang tetap kompak, tetap setia dalam ibadah, tetap saling mengasihi, dan tetap mendoakan satu dengan yang lainnya. Juga kami berdoa untuk gembala kami Pak Edi Francis yang saat ini sedang melayani-Mu di Jakarta. Tuhan berkati pelayanan dia Tuhan, sehingga pelayanan dia, kehadiran dia, pemberitaan firman yang disampaikan boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dan tolong Pak Edi Tuhan untuk tetap diberikan kekuatan. Jauhkan dia dari mara bahaya, jauhkan dia dari segala sakit penyakit, sehingga dia dapat menyelesaikan pelayanan mission trip ini dengan baik dan boleh kembali pada tanggal 12 September nanti bersama-sama kembali bersama dengan kami. Tuhan berkati perjalanan dia, apapun yang dia gunakan, kendaraan, pesawat dan lain sebagainya, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hamba-Mu ini. Juga kami mau serahkan untuk negara Indonesia. Tuhan berkati negara ini dalam proses pengalihan pemerintahan. Biarlah pemerintahan yang baru memiliki orang-orang yang sungguh takut akan Engkau, yang lebih memikirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, berikan mereka kejujuran, berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka juga hikmat di dalam mengemban dan memimpin negara Indonesia. Terima kasih. Juga kami serahkan untuk Amerika Tuhan. Kami rindu Amerika ada kebangunan rohani secara moral, khususnya pertobatan dari kaum liberal. Tolong setiap anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, sehingga melalui hidup kami, melalui hidup gereja-Mu, banyak para liberal boleh lagi kembali bertekuk lutut dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan juga untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati setiap media sosial, literatur, radio, TV, pembagian Alkitab, KKR, KPI, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja dan lain sebagainya. Khususnya Tuhan, pekabaran Injil di negara-negara anti kekristenan. Biarlah Tuhan memberkati para hamba-Mu yang ada di sana, sehingga mereka tetap kuat untuk dapat melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami mau serahkan setiap pergumulan pribadi kami. Engkau tahu apa yang ada di hati kami. Ada yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Ada yang bergumul tentang status, teman hidup, pergumulan keluarga, sekolah, karir, bisnis dan lain sebagainya. Tuhan buka jalan. Khususnya untuk Suhui, kakaknya Suni dan kakak iparnya. Tuhan kasihani mereka. Berikan mereka pekerjaan Tuhan. Berikan mereka pekerjaan yang terbaik, yang tidak mengganggu jam ibadah mereka. Dan biarlah melalui itu juga mereka boleh melihat kasih dan kuasa-Mu yang besar, sehingga mereka boleh mempermuliakan
dan terus semakin setia kepadamu. Tolong mereka untuk semakin lagi mencari kehendak-Mu, untuk semakin bergantung kepadamu, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik memberikan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Semua pergumulan-pergumulan lain yang tidak dapat di-sharingkan, Tuhan Engkau Maha Tahu dan Engkau sedang mendengar doa-doa kami. Inilah doa-doa kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan dan masalah, dan memberikan jawaban bagi yang sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Inilah hati kami Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan Yesus akan membuka jalan bagi setiap pergumulan, masalah yang kami hadapi sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Berikan kami iman, berikan kami juga kekuatan, berikan kami juga ketabahan untuk menunggu dan melihat Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, 2 hari lagi tetap ada ibadah di gereja ini. Jam 11 dan jam 6. Mari saudara beribadah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.